Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Riosis, Helsis, atau Krisis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska akhirnya mengajak Kris untuk menemui Bonnie. Siska pun meminta izin kepada pembantu Tante Marissa untuk membawa Bonnie bermain bersama Kris. Pada awalnya pembantu Tante Marissa tidak mengizinkan Siska untuk membawa Bonnie, namun Siska memaksa. Yang pada akhirnya pembantu Tante Marissa mengadukan hal ini kepada Tiara karena pembantu Tante Marissa takut jika disalahkan oleh Tiara. Tiara yang merasa khawatir karena Bonnie dibawa Siska langsung pulang dan mengatakan kepada Tante Marissa kalau Siska telah menculik Bonnie. Dan Tiara yang merasa sangat khawatir ini pun langsung menelpon polisi dan mengatakan kalau anaknya sudah diculik. Namun polisi tidak mau meladeni pengaduan Tiara karena ini bukanlah penculikan. Sementara itu Siska, Kris, dan Bonnie sedang bermain di taman. Mereka mengajak Bonnie untuk bermain bola. Maksud Siska ini adalah mengakrabkan Bonnie dengan ayahnya. Dan Siska mengatakan kepada Bonnie kalau Kris adalah ayahnya Bonnie. Namun Bonnie sepertinya karena dia adalah anak kecil, Bonnie belum bisa menerima kalau Kris adalah ayahnya. Dan Tiara yang bersama dengan Tante Marissa yang merasa khawatir pun akhirnya menyusul ke tempat di mana Kris dan Siska membawa Bonnie. Sesampainya di lapangan bola itu, Tiara pun sangat marah kepada Siska dan Kris karena sudah membawa Bonnie. Namun Siska berkata kepada Tiara kalau dia tidak punya maksud apa-apa. Tapi Tiara tidak mau mengerti. Di dalam amarahnya Tiara mengatakan kalau Siska sudah terlalu banyak ikut campur. Dan Tante Marissa pun membela Tiara. Dan pada saat itu belanjaan Tante Marissa pun terjatuh yang ternyata itu adalah pakaian bayi. Dan Siska menanyakan kepada Tante Marissa apakah Tante Marissa membelikan pakaian untuk bayi yang dikandungnya. Namun Tante Marissa mengatakan kepada Siska kalau Siska telah salah sangka. Dia membelikan pakaian bayi untuk anak temannya. Dan ketika Tiara dan Tante Marissa pergi, Siska pun merasa sangat sedih dan Kris berusaha menyadarkan Siska. Di scene selanjutnya di rumah Tante Marissa, Tiara marah kepada Bonnie karena sudah keluar dari rumah dan ikut dengan Siska sehingga membuat Tiara pun sangat khawatir. Namun Bonnie yang belum mengerti ini langsung pergi lari ke kamarnya sambil menangis. Tante Marissa pun menyabarkan Tiara agar Tiara tetap sabar. Kalau tidak sabar nantinya akan malah membuat Johnny jauh dari Tiara. Dan Siska yang pulang diantar oleh Kris pun membuat Tante Monique curiga. Tante Monique bertanya kepada Siska apakah Siska sudah kembali lagi dengan Kris. Namun Siska yang sedang galau ini langsung pergi meninggalkan Tante Monique yang membuat Tante Monique salah sangka terhadap Siska. Dan di scene yang lain terlihat Bonnie yang ngambek karena tidak boleh bermain bersama Siska dan Kris.
Dan akhirnya Tiara pun membujuk Bonnie agar Bonnie bisa mengerti. Dan selanjutnya di scene yang lain juga terlihat di sini Tante Monique yang merasa khawatir akhirnya menelpon Johnny dan bertanya kepada Johnny apakah Siska sudah kembali lagi kepada Chris. Namun Johnny menjelaskan kalau itu tidaklah mungkin lagi karena pada saat ini Chris sedang mencari anak dan istrinya. Johnny pun menceritakan kepada Tante Monique kalau yang dicari Chris sekarang adalah Tiara dan Bonnie. Tante Marissa pun merasa kaget dengan penjelasan dari Chris. Sementara itu si Ratu Penghayal Reta menelpon Tiara dan menanyakan kepada Tiara kenapa Tiara sudah tidak mau lagi membantunya mendekatkan dirinya dengan Chris. Namun Tiara yang banyak urusan ini tidak mau meladeni Reta lagi. Dan di episode ini juga diceritakan Pak Diki yang melihat Dr. Cory yang sedang tertidur mengatakan kepada Dr. Cory agar Dr. Cory tetap setia mendampinginya karena pada saat ini Dr. Cory lah yang bisa menenangkan hatinya. Namun Dr. Cory tidak mau membuka matanya. Dr. Cory hanya pura-pura tertidur saja. Di keesokan harinya ketika Tante Monique dan Johnny akan sarapan pagi dan menyuruh Nenes untuk memanggil Siska. Namun Nenes mengatakan kalau Siska sudah tidak ada lagi di kamarnya. Dan hal inilah membuat Tante Monique dan Johnny sangat khawatir. Sehingga Johnny menelpon Chris dan menanyakan kepada Chris kalau ia mengetahui keadaan Siska. Namun Chris mengatakan kepada Johnny kalau ia masih ada di rumah dan belum pergi ke kantor. Yang hal ini membuat mereka semua sangat panik. Dan ternyata Siska ini sudah datang lagi ke rumah Tante Marissa. Siska ingin meminta maaf kepada Tante Marissa dan Siska karena kemarin sudah lancang membawa Bonnie bermain bersama dengan Chris. Namun permintaan maaf ini ditolak oleh Tiara dan Tante Marissa. Tiara dan Tante Marissa tidak mau lagi berhubungan dengan Siska, sehingga Tante Marissa pun mengusir Siska. Dan ketika Siska akan pergi dari rumah Tante Marissa, dia melihat ada pakaian bayi yang berada di dalam tong sampah. Dan Siska pun sangat sedih melihat pakaian bayi itu. Di dalam hati Marissa berkata kalau ia akan menundukkan hati Tante Marissa suatu saat nanti. Dan saat ini belum bisa karena Tante Marissa masih sangat membencinya. Sementara itu Chris yang sangat khawatir pun akhirnya mendapat telepon dari Siska kalau Siska sudah berada di kantornya. Dan hal ini Chris beritahukan kepada Johnny dan Tante Monique yang sepertinya Johnny akan menyusul ke kantornya Chris. Sementara itu di scene selanjutnya belum hilang rasa kesal Tante Marissa dan Siska. Tiba-tiba saja rumah Tante Marissa ditutup lagi oleh seseorang. Tante Marissa yang mengira kalau yang mengetuk pintu itu adalah Siska langsung keluar rumah dan ternyata adalah si Reta, sang ratu penghayal. Reta langsung memaksa masuk ke rumah Tante Marissa untuk menemui Tiara. Di dalam rumah Tante Marissa pun Reta membuat keributan. Ia marah kepada Tiara karena sudah tidak mau lagi membantunya mendekatkan dirinya dengan Chris. Namun Siska Tiara yang tidak mau meladeni ini mengatakan kepada Reta kalau ia sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan Chris. Dan Reta yang tidak terima langsung menjambak rambutnya Tiara. Hal ini membuat Tante Marissa pun sangat marah dan akhirnya mengusir Reta dari rumah Tante Marissa. Sementara itu di kantor, Siska mencari Chris dan ternyata Chris belum juga datang. Siska akhirnya menghubungi Chris dan mengatakan kepada Chris kalau sebentar lagi mereka akan ada meeting.
Chris pun akhirnya datang ke kantor untuk melaksanakan meeting. Sesampainya di kantor, Chris mengatakan kepada Siska kalau Siska saja yang melaksanakan meeting. Namun Siska menolak permintaan Chris. Chris yang hanya menggoda Siska ini sangat senang melihat tingkah Siska yang bahagia. Namun hal ini dilihat oleh Reta si ratu penghayal ini. Dalam hati Reta ingin akan menyingkirkan Siska karena Reta tidak mau Siska merebut Chris seperti Siska merebut Leo dulu. Dan sementara itu Tante Monik yang masih merasa khawatir pun kembali menelpon Johnny. Dan Johnny mengatakan kalau Siska baik-baik saja yang kini sedang berada di kantor Chris. Tante Monik mengusulkan akan pergi ke kantor Chris, namun Johnny menolak permintaan Tante Marissa. Di scene selanjutnya terlihat Pak Dirga mendatangi kantor Pak Diki dan mengatakan kepada Pak Diki kalau dia datang ke kantor Pak Diki hanya untuk memastikan kalau di kantor Pak Diki ini baik-baik saja dan uang yang Pak Diki pakai dari Dokter Pori itu benar-benar Pak Diki pakai untuk masalah bisnis. Dan Pak Diki pun mengatakan kalau ia tidak akan macam-macam dengan uang Dokter Pori. Sementara itu di scene selanjutnya, Tante Marissa yang ditelepon oleh Johnny yang akan mengembalikan perusahaannya tidak percaya dengan Johnny. Tante Marissa malah menuduh Johnny akan memainkannya lagi. Padahal Johnny ini benar-benar ingin mengembalikan yayasan Tante Marissa karena Johnny disuruh oleh Chris untuk mengembalikan yayasan itu dengan alasan bahwa sekarang Bonnie dan Tiara ada di rumah Tante Marissa. Kalau Tante Marissa bangkrut, tentunya Chris akan susah lagi mencari Tiara dan Bonnie karena Tiara dan Bonnie pasti akan pergi dari rumah Tante Marissa jika Tante Marissa menjual uangnya untuk membayar hutang. Dan di scene yang lain juga terlihat Tiara yang menjual rumahnya dan mengeluarkan koper-koper pakaiannya Reta. Ketika Reta datang ke rumah itu dan melihat kopernya berada di luar, Reta sangat marah dan Reta pun akan dendam kepada Tiara. Dan ketika Reta sedang berjalan pergi dari rumah Tiara, ia melihat ada Bonnie yang sedang duduk main ayunan. Disinilah hal jahat kembali berulang. Siska Reta membujuk Bonnie dan mengatakan kepada Bonnie kalau ayah Bonnie bukannya Leo tetapi Chris. Namun Bonnie menolak perkataan Reta ini dan Bonnie pergi meninggalkan Tiara Reta dengan perasaan yang tidak suka. Melihat hal ini, Reta si ratu penghayal ini mengatakan kepada dalam dirinya bahwa rencananya sudah berhasil menghasut Bonnie dan ini akan membuat Tiara sengsara. Dan di scene yang lain terlihat juga Chris yang membelikan Siska buku harian. Siska pun awalnya menolak karena dia tidak menulis buku harian lagi. Namun Siska menerima buku itu setelah Chris mengatakan kalau itu buku harian catatan tentang bayi. Tiara pun berterima kasih kepada Chris. Siska bertanya kepada Chris kenapa ia berbuat baik padanya. Dan Chris tidak mau menjawab, namun Chris hanya teringat kepada Tiara yang dulu pernah membeli buku diari itu dan Chris membakarnya. Di scene terakhir terlihat pembantunya Tante Marissa sangat panik dan mengadu kepada Tiara kalau Bonnie hilang. Hal ini membuat Tante Marissa pun sangat panik dan langsung menuduh kalau ini pasti adalah perbuatan Siska. Tante Marissa langsung menelpon Siska dan menanyakan tentang keadaan Bonnie yang telah ia culik. Padahal Siska tidak tahu menahu tentang Bonnie dan kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya.
Tante Marisa dan Tiara akan mengadukan Siska kepada polisi karena tuduhan telah menculik Boni. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.